Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati atau meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi apa yang menjadi umur kita, ajal kita, sampai di mana batasnya usia kita, itu tidak ada yang tahu, hanyalah Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah, bisa mengingat Allah, bisa berzikir, bisa berdoa dengan nyaman, kemudian melanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, memahami pesan-pesan agama yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan yang paling penting harus kita syukuri adalah betapa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Tentu semakin hari semakin berkurang usia kita, tetapi ada juga yang mengatakan umurnya juga bertambah. Jadi kalau sudah berbicara usia dan umur, maka apa yang kita menjadi renungan kita tentu saja akan kembali kepada diri kita, sampai di mana kita melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada yang membedakan bahwa usia, istilah usia dan istilah umur itu memang berbeda. Saya ingin meneruskan persoalan ini, masalah ini, karena Pak Dr. Hari masih membicarakan tentang lansia, lanjut usia. Kalau usia itu berasal dari kata Sanskerta, sementara kalau umur itu berasal dari bahasa Arab. Banyak orang memahami kalau usia itu sesungguhnya lebih bersifat fisik saja, artinya berkaitan dengan waktu. Jadi rentang waktu kronologis yang telah dilalui itu namanya usia. Tetapi kalau sudah berbicara tentang umur, sebagaimana Islam membicarakan tentang umur, maka lebih dari urusan waktu yang telah dilalui, tetapi berbicara manfaat dan kebaikan apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Itu namanya umur, karena lebih berkaitan dengan masalah kualitas hidup, apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah menyinggung tentang masalah waktu. Waktu itu kan ukuran
kumpulan peristiwa dalam waktu tertentu, dalam lintasan waktu tertentu. Nah, itu waktu. Tetapi kalau umur itu adalah waktu yang telah berlalu sejak kelahiran kita. Makanya ketika orang ditanyain berapa umurnya, berapa usianya, maka dia akan menghitung sejak kelahirannya. Usia saya 20 tahun, usia saya 30 tahun dan seterusnya. Nah, kalau sudah terkait dengan umur lebih dari itu, apa yang telah kita lakukan sejak kita lahir sampai sekarang ini. Nah, itu yang umur. Nah, ini umur itu adalah khas memang yang memang disebut dalam Al-Quran. Tetapi di Indonesia itu juga pakai usia dan pakai umur. Orang Jawa itu kalau berkaitan dengan usia itu bilang yuswa. Kalau nggak salah begitu. Meskipun saya orang Jawa tapi kadang-kadang Jawanya lupa. Yuswa ini pun pinten. Berapa umurnya? Nah, karena itu terkait ada hubungannya dengan usia tadi itu. Jadi sekali lagi inilah pentingnya ketika kita membahas tentang usia. Jadi kalau kita datang ke masjid, saya masih ingat kalau datang itu tadi kita masjid masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suaranya Pak Ketua Takmir. Nah, saya bilang suara emasnya. Ya sesekali memang harus sebagai imam lah Ketua Takmir itu. Jadi ini luar biasa, saya kira kalau kita datang. Ini adalah bagian dari umur yang kita gunakan untuk kemanfaatan itu. Nah, bagaimana Islam itu menganggap atau berbicara tentang umur ini? Maka yang pertama kali adalah bahwa umur manusia itu ada batasnya. Di dalam Al-Quran disebutkan walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi umur manusia itu ada batasnya. Sudah ditentukan oleh Allah. Setiap manusia, segala sesuatu, makhluk Allah itu pasti ada ajalnya. Ajal itu adalah batas umur makhluk Allah. Kalau kita berbicara manusia adalah batas umur manusianya. Kalau manusia sudah waktunya meninggal, ajalnya sudah sampai di situ, waktu yang ditentukan, maka disitulah dia akan meninggal dunia. Habis sudah sampai di situ. Karena manusia, makhluk Allah itu mengenal ruang dan waktu. Tidak ada makhluk Allah yang tidak mengenal ruang dan waktu. Meskipun jin, iblis juga mengenal ruang dan waktu. Cuma ruangnya tidak seperti ruang kita sekarang ini. Waktunya juga ada waktunya. Meskipun juga diundur waktunya, diberi kesempatan Allah untuk diundurkan waktu habisnya, ajalnya juga. Tetapi sekali lagi, waktu umur itu ada batasnya. Dan yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 145 Allah menyebutkan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Dan tidaklah seseorang itu akan meninggal, akan mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah saja. Kitabun muajjala, yang sudah ada ketentuan dengan ditentukan waktunya. Muajjala berasal dari kata ajal juga. Jadi inilah seseorang itu, meskipun kita sudah ada seseorang yang mungkin sakitnya lama, tetapi tidak bisa dipastikan bahwa dia akan begitu saja akan meninggal dunia, tidak bisa. Karena semuanya biidznillah, dengan izin Allah. Ada seseorang yang sehat luar biasa, sampai malamnya juga biasa saja, tetapi tiba-tiba paginya sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Karena apa? Karena biidznillah kitabun muajjalah. Maka disinilah letak rahasia bahwa umur manusia itu, usia manusia itu adalah rahasia Allah bagi hamba-hambanya, bagi makhluknya. Jadi tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dan di mana, tidak ada yang tahu. Bahkan kata Allah di dalam surat Luqman ayat terakhir itu disebutkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Sampai-sampai seseorang itu tidak akan tahu apa yang akan dilakukan
esok hari atau sebentar lagi akan dilakukan itu apa? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati atau meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi apa yang menjadi umur kita, ajal kita, sampai di mana batasnya usia kita, itu tidak ada yang tahu, hanyalah Allah saja. Manusia bisa memperkirakan dengan ilmunya, manusia memperkirakan dengan rasionya, dengan akalnya, tetapi hanya sebatas untuk mengetahui sebatas itu. Tetapi tidak ada yang bisa mengetahui kapan pasnya, tidak akan tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana fase usia manusia. Jadi sebelum nanti masuk kepada usia lansia dan bagaimana apa yang bisa kita lakukan, sampai masalah kepikunan, kita berbicara tentang ini dulu. Jadi bagaimana fase usia manusia, umurnya manusia itu, perkembangan manusia itu bagaimana? Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Jadi keadaan lemah itu adalah ketika kita baru lahir, masih bayi, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa dan pasti ditolong oleh orang lain. Sampai beberapa tahun kemudian baru kita bisa menjalankan aktivitas kita sendiri. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dan setelah masa lemah itu, maka Allah akan memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan itu mungkin ya kita sudah mulai masa remaja. Kalau sudah SMP, sudah mulai bisa menjalankan hidupnya sendiri. Jadi kalau misalnya masih SD, ya itu sampai 10 tahun begitu kira-kira, maka itu semuanya lebih banyak dibantu orang lain daripada mengerjakan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah mulai masuk fase remaja, Allah akan memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan dirinya sendiri, bermain dan kesana. Itu bisa berjalan sampai usia 40 atau 50 tahun gitu. Kemudian kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah." Dan setelah mengalami fase atau tahap orang memiliki kekuatan itu, maka Allah kemudian kembali lagi menjadikan lemah seseorang manusia itu. Wa syaibah, dan keluar ubannya. Nah, kalau sudah mungkin keluar ubannya, sudah mungkin agak berbeda lagi. Oh, saya ini sudah lemah dan seterusnya. Nah, ada orang yang menggambarkan bahwa fase kehidupan manusia itu seperti jari kita. Jadi kalau jari kita ini, jari kelingking ini bisa merupakan tahap usia pertama. Jadi pertama gimana? Kita bisa mengatakan mungkin 20 atau usia 30 tahun. Ketika di usia 20 tahun, manusia itu akan mengalami percepatan terus, naik sampai usia 30. Nah, ketika sudah 30 masih naik lagi sampai di usia di jari tengah ini berarti usia 40. Ada yang mengatakan 40 tahun itu adalah masa paling kuatnya seseorang, ada di usia 40. Ketika mulai 40 tahun itu kemudian menurun lagi, menurun di usia 50. Ketika sudah masuk di 50, dia akan turun sampai di usia 60 tahun. Tetapi ada yang mengatakan bahwa jari kelingking itu bisa menjadikan usia juga 30 tahun. Jadi kalau sudah 30 tahun di jari kelingking ini, seseorang akan masih mengalami kenaikan, peningkatan, masuk ke usia 40 tahun. 40 tahun ini adalah ketika seseorang sudah mengalami kebiasaan apa yang ada pada usia 40 tahun itu. Dan kalau kebiasaan itu bisa naik sampai usia 50. Nah, kalau sudah 50 tahun itu biasanya rata-rata, ini pada umumnya, itu ada banyak kemudian penyakit degeneratif yang masuk, yang dialami oleh seseorang. Orang kadang-kadang yang biasanya tidak pernah kena diabetesnya muncul, kolesterolnya mulai naik,
asam uratnya, nanti tootnya mulai sakit-sakitan. Nah, ketika sudah mulai usia 50 muncul itu, maka akan terjadi nurun lagi kelemahannya sampai di usia 60 gitu. Nah, ketika di usia 60 tahun itu biasanya penurunannya sangat drastis seperti digambarkan dengan ini. Jadi drastis sekali, 60 sampai ke atasnya. Ini tentu saja saya belum mengalami sampai ke usia yang sampai akhir ini, tetapi coba ini hampir banyak dialami oleh banyak orang begitu. Penurunannya itu ada yang menggambarkan seperti posisi jemari kita, jari-jari kita ini. Jadi kalau sudah mulai masuk waktu itu, maka banyak yang harus sudah mulai dipersiapkan. Ini fase usia manusia yang disebut dalam surat Ar-Rum atau yang sering yang kita gambarkan dengan jari jemari. Dan yang ketiga adalah terkait dengan usia itu, bagaimana rentang usia umur umat Rasulullah itu. Maka di dalam Rasulullah pernah bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Jadi umur umatku itu, kata Rasulullah, a'mar itu jamak dari umurun. Umur umatku itu baina sittin ila sab'in, yaitu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit orang yang bisa melebihi dari usia 70 tahun itu. Dan memang rata-rata kalau sudah 60 itu kan masa pensiun, kecuali hakim, guru besar. Kalau guru besar itu 70 tahun baru pensiun. Kalau hakim malah ada yang sampai lebih dari 70. Ini kadang-kadang banyak para pengamat itu sudah harus dipikirkan ulang. Tetapi yang menarik, banyak presiden itu usia sudah di atas 70 tahun. Mahathir Muhammad itu 90 tahun lebih. Donald Trump itu juga di atas 70 tahun. Termasuk Pak Prabowo juga di atas 70 tahun. Putin saya kira juga begitu. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan usia 40 itu pas mentok karirnya, bukan. Jadi kalau sudah terkait dengan kekuatan fisik boleh itu. Tetapi kadang-kadang kalau terkait dengan urusan kualitas hidup seseorang, kualitas diri seseorang, itu bisa lebih. Jadi sekali lagi ini adalah usia kita, usia antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang sebelum itu juga ada sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan ada yang memperkirakan orang sekarang ini, anak-anak kita sekarang ini usianya bisa lebih pendek dari kita. Mengapa kok bisa lebih pendek? Karena makanannya yang tidak terjaga. Makanan mengandung gula, makanan mengandung natrium tinggi dan seterusnya. Nah, ini nanti urusannya Pak Dokter Hari. Tetapi memang ada yang memikirkan begitu. Karena kecil-kecil saja sudah kena banyak penyakit yang mestinya dialami pada usia 50 tahun ke atas, ternyata pada usia 20 tahun, 30 tahun sudah dialami, termasuk usia degeneratif itu. Jadi kalau sekarang, kalau dulu orang kena diabetes kan orangnya sudah 50 tahun kan, sekarang enggak. Orang 30, anak-anak 30 tahun, 25 tahun sudah ada yang kena diabetes. Bukan persoalan hanya persoalan keturunan, tetapi karena dari pola makannya. Jadi usia kita adalah 60 sampai 70 tahun itu rata-rata masing-masing itu. Nah, ini adalah usia yang sangat pendek. Dulu pada zaman Nabi Nuh itu ada seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Pada saat kehilangan anaknya itu dia menangis, meratapi, merasa sedih. Akhirnya dia duduk di bawah pohon. Duduk. Berapa usia perempuan ini? Perempuan ini berusia 350 tahun. Usianya umatnya Nabi Nuh 350 tahun. Anaknya yang meninggal itu berusia 60 tahun. Maka ketika Nabi Nuh mengetahui itu, didatangi oleh Nabi Nuh. Karena
Apa yang menjadi kamu sedih, katanya? Anak saya meninggal di usia berapa? Di usia 60 tahun. Maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, nanti setelah kita ini, katanya, ada generasi umat yang usianya itu hanya 60 sampai 70 tahun saja. Jadi kalau sudah 60 itu sudah usianya kurang lebih segitu, katanya Nabi Nuh. Jadi kamu tidak usah sedih, kamu harus tetap bisa berharap, optimis bahwa kamu bisa menjalani hidup lebih dari 350 tahun yang kamu alami sekarang ini. Bukan umat yang akan datang. Maka perempuan itu ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka dia mengatakan, seandainya umurku hanya 60 sampai 70 tahun, maka saya lebih baik duduk-duduk di bawah pohon ini saja sambil beribadah kepada Allah dan sambil berzikir terus kepada Allah sampai aku meninggal. Karena merasa bahwa 60 sampai 70 itu adalah usia yang sangat singkat sekali. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, atau sering kita menyebutnya Ibnu Umar, maka satu saat Ibnu Umar itu dipegang pundaknya oleh Rasulullah, keduanya gini. Lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wahai Umar, kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, au abiri sabil, seperti orang yang menyeberang jalan. Bagaimana orang asing itu? Orang asing itu adalah orang yang tidak kerasan di negerinya seseorang. Jadi kalau misalnya kita di negeri seseorang, lalu kemudian kita sebagai orang asing di negeri orang, itu kan kadang kita nggak kerasan, maunya pengen pulang terus, pengen pulang ke kampung halaman, ke rumahnya. Jadi kalau kita misalnya kalau dari perjalanan jauh, dari keluar kota, misalnya 1 minggu gitu, kalau sudah pulang lagi sampai di Sumenep itu rasanya lega, alhamdulillah sampai Sumenep lagi. Dan itu ternyata, saya kira perasaan saya sendiri, ternyata banyak orang begitu, karena sudah merasa enak sudah nyampe di rumahnya lagi. Itu orang asing. Jadi kalau di dunia itu merasa kita ingin kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Di mana kampung halaman kita? Ya di dunia, di surga sana. Jadi Nabi Adam awalnya tinggal di surga, diturunkan oleh Allah ke bumi, maka kita akan kembali ke surga lagi, mestinya begitu. Au abiri sabilin, atau kata Rasulullah, seperti orang yang menyeberang jalan. Jadi kalau seperti orang asing yang tidak mau lama-lama di negeri orang, maka orang yang nyebrang jalan itu kan pengen nyampe di tempat tujuan yang di seberang jalannya. Tidak mungkin kita di tengah-tengah nanti ditabrak kendaraan dan seterusnya. Ibaratnya begitu. Jadi maunya ketika nyebrang itu ya sebentar saja nyebrang jalan. Nanti pengennya cepat-cepat sampai di ujung jalan yang kita tuju itu. Atas hadis ini kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiri sabah. Maka apabila engkau pada di suatu hari, sore hari, dan engkau ingin melakukan kebaikan, fala tantadhiri sabah, maka janganlah kamu tunggu sampai esok harinya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila kamu sudah sampai, mungkin waktu ada di waktu pagi hari, dan kamu ingin melakukan kebaikan, fala tantadhiril masa, maka jangan menunggu sampai di sore harinya, kata Ibnu Umar. Wa khudh min sihatika limaradika, dan gunakan sehatmu itu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan pergunakan hidupmu itu untuk persiapan kematianmu. Jadi inilah hidup yang pendek ini harus kita gunakan tentu saja dengan sebaik-baiknya. Ada masih banyak hal bagaimana panjang umur dan kualitas kita, umur sebagai amanah dan seterusnya. Mungkin hal-hal yang berikutnya ini akan kita lanjutkan pada insya Allah minggu berikutnya. Dan saya kira 3 hal ini yang menjadi renungan bagi kita.
bahwa umur manusia itu ada batasnya, ada ajalnya, dan manusia itu akan mengalami fase-fase di mana awalnya lemah, kemudian kuat, kemudian menjadi lemah lagi, wasyaibah, dan banyak ubahnya. Dan yang ketiga, bahwa rentang umat manusia itu bainas sitin ila sabain, dan waktu 60-70 tahun itu adalah waktu yang singkat sekali. Dan sekali lagi, karena singkatnya itu, hidup itu, kata Rasulullah, seperti orang asing dan seperti orang yang menyeberang jalan. Semoga kita bisa menggunakan usia dan umur kita untuk beribadah kepada Allah dan menjadi kebaikan kita semua. Dan sekali lagi kita senantiasa meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.